Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi ridhaka madhubi atini mahabbataka ma'rifataka atini maka bada ma ba'du. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbi rabbani wal ghawsi samadani sayyidi syamhidin Muhammad Abdul Ghasaifullah masul qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Hadatul mukarramin yang mulia para wakil tad Syekh Mursid, yang mulia Kiai Haji Ma'ruf Ainur Rafiq, yang mulia Kiai Haji Tri Wahyu SAG, juga yang telah menyampaikan ilmu Allah, yang mulia Kiai Haji Khalid Anwar, ibu bapak ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita semua berterima kasih kepada Sahibul Bait, para pemangku manaqib pada malam hari ini, dengan mendoakan semoga segala hajat-hajatnya diqabul oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita dibisakan oleh Hadratus Syekh untuk ittiba kepada beliau. Ini adalah salah satu adab kita kepada guru mursyid. Melaksanakan perintah itu adalah salah satu adab. Tetapi ada beberapa keadaan justru adabnya itu tidak melaksanakan perintah. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar pada satu waktu mengimami para sahabat. Ketika mengimami itu, beliau menyadari kedatangan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga beliau mundur ke belakang. Artinya Nabi supaya menjadi imam. Tetapi oleh Nabi diperintah untuk tetap di imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak taat itu. Tidak mau taat perintah Nabi. Dia memilih mundur. Jadi Nabi tetap jadi imam. Satu. Yang kedua, kisah yang kedua. Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam satu kesempatan ziarah kepada Imam Abu Hanifah, ketika sholat di dekat makbarah Imam Abu Hanifah, beliau tidak mengangkat tangannya ketika takbir. Padahal di dalam mazhab Syafi'i mengangkat tangan itu adalah sunnah. Seperti kita diajarkan oleh Bang Resabah, berapa kali ngangkat tangan? Saya lihat masih banyak itu yang malas ngangkat tangannya. Itu sudah diinstruksikan, sudah diperintahkan. Pertama ketika takbiratul, jangan malas angkat tangan. Allah, bukan begitu. Allahu Akbar. Ketika mau yang kedua, ketika mau ruku. Yang ketiga, bangun dari ruku. Yang keempat, bangun dari sujud pada rakaat kedua. Masa enggak hafal cuma 4? Pertama ketika takbiratul, kedua ketika mau ruku, ketiga bangun dari, keempat bangun dari tahiyat awal, bangun dari tahiyat awal. Angkat tangannya. Imam Syafi'i dia di makbarah Imam Abu Hanifah tidak mengangkat tangan. Ta'ziman li sahibil maqam, menghormati sahibil maqam yang tidak menyunahkan itu. Di riwayat lain salat subuh. Salat subuh dalam mazhab Syafi'i kunut itu sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan maka sunnah untuk sujud sahwi, diganti sujud sahwi. Tapi Imam Syafi'i meninggalkan kunut
ta'ziman li sahibil maqam. Ketiga, ini sebetulnya kedua kelewat tadi. Pada masa Nabi masih hidup, Nabi itu diriwayatkan biasa khutbah di anak tangga ketiga. Kan ada mimbar yang tangga itu kan, ya. Bukan yang seperti ini, yang bentuknya tangga. Nah itu riwayatnya Nabi itu khutbah di anak tangga ketiga. Ketika Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tidak mau khutbah di anak tangga ketiga. Beliau khutbah di anak tangga kedua. Sayyidina Umar bahkan ketika sudah wafat Sayyidina Abu Bakar khutbahnya di anak tangga pertama. Itu persis seperti Hadratus Syekh ketika Riyadhah melek 3 tahun 5 bulan. Bukan tidak mampu lebih dari itu. Tetapi supaya tidak melebihi gurunya. Abah Anom Riyadhah meleknya 3 tahun 6 bulan. Yang mau rinci 3 tahun 6 bulan itu apa saja meleknya itu, lihat rekaman sahabat bulan lalu di Bekasi. Ya, jadi diantaranya oleh Habib Sepuh disuruh ke mana? Ziarah ke Madura. Nah, itu dalam rangka Riyadhah melek. Kemudian yang keempat, pengalaman pribadi ini. Waktu pertama kali mengiringi Abuya perjalanan jauh adalah ziarah wali ke-10 tahun 2018. Ya, jadi dulu masih ada Haji Samsuri ini ikut beda. Saya berempat, saya Abuya, Bang Iwan yang kita kenal ya, supir. Ada satu lagi orang Bekasi, saudara saya ini, yang dua ini supir. Ketika mau kemana itu transit di Semarang itu ya, sebelum ke Pak Harto ya, sebelum ke Solo atau kemana? Ya. Bawa ke Semarang, nginap di Semarang. Sebelum ke Solo ya, 2018. Nah, ya. Sebelum ke Solo, nginap di Semarang. Di Semarang, Abuya pesan kamar 2. Saya pikir Abuya sendiri, saya bertiga. Ternyata supir berdua, saya berdua dengan Abuya. Pas dilihat, ternyata kalau kamar supir itu berdua, kasurnya ada 2. Pas saya lihat ke kamar saya dengan Abuya, berdua kasurnya 1 yang besar. Wah, berarti ini 1 kasur sama Abuya. Jadi supaya jelas ini. Jadi saya itu bukan menantu Abuya ya. Supaya jelas ini. Saya ini murid yang jadi menantu Abuya. Supaya jelas. Jangan dibalik, bukan menantu jadi murid, dan bukan menantu. Saya mah murid yang menjadi. Nah, bagaimana ini? Wah, akhirnya saya izin kepada Abuya. Abuya mau izin ke kamar Bang Iwan. Maksudnya izin Abuya amaliyah malam. Waktu itu amaliyah malam sebelum istirahat, bukan amaliyah malam tahajud, bukan. Abuya amaliyah, saya izin ke kamar. Tapi saya tidak ke kamar Bang Iwan, saya ke resepsionis. Ngapain ke resepsionis? Saya nyewa 1 kamar lagi. Saya nyewa 1 kamar sendiri. Kenapa? 1 kasur dengan guru kalau namanya lagi tidur. Itu kalau keluar angin sadar atau enggak? Hah? Sadar enggak? Sampai Abuya meninggal, Abuya tidak tahu. Malam itu saya tidak tidur dengan beliau, tahu tidak tidur. Pas pagi ditanya ke Bang Iwan. Pas ditanya pagi kemana? Ke Bang Iwan. Wah, sampai Abuya meninggal, Abuya tidak tahu malam itu saya nyewa kamar sendiri. Nah, ini ya kata para ulama dari kisah-kisah itu, iltizamul adab muqaddamun alam tithalil amr. Menjaga adab itu lebih diutamakan
daripada menjaga perintah. Menjaga adab lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Walaupun di kasus pribadi, sekian tahun kemudian Abuya itu karena ke Palembang gak pernah mau tidur di kamar gitu. Akhirnya Abuya guyon ketika Bang Iwan dia mah menantu mertuanya gitu. Akhirnya setelah ngomong itu baru saya beberapa saya ngalamin itu. Jadi ngalamin sholat malam sama Abuya itu kehitung karena itu tidur nggak mau tidur bareng. Kata para ulama, iltizamul adab muqaddamun alam tithalil amar. Menjaga adab lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Termasuk itu jadi dalil kita membaca dalam sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina. Itu tidak ada hadisnya. Di dalam hadisnya Nabi mengajarkan sahabat Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada sayyidina. Maka yang tidak sepakat pemahaman itu tidak cocok dengan kita. Menjaga adab lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Ini mau dibawa kemana ini obrolan? Maksudnya begini ini. Maksudnya, nah, ini pandangan pribadi. Kata Imam Malik, yukhadhu bikalami wa yuraddu. Orang itu bebas berkomentar, boleh diterima omongannya, boleh ditolak. Illa sahibal maqam, kecuali Nabi Muhammad harus diterima. Murid bebas saja berkomentar. Tetapi kalau guru mursyid sudah berkomentar, sami'na, terima. Beberapa waktu belakangan ini, walaupun kita sudah terbiasa, tapi di sosmed lagi rame lagi. Hah? Ya, lagi viral lagi. Ya, kita sudah terbiasa. Tetapi ada adab yang mesti diketahui. Syekh Amin Al-Qurdi di dalam Tanwirul Qulub mengatakan, di antara adab murid kepada guru mursyid alla yanqula min kalami syaikhihi indan nasi illa ala qadri afhamihim wa uqulihim. Nah, saya ulangi lagi nih mumpung direkam. Semoga banyak yang mendengar. Alla yanqula min kalami syaikhihi indan nasi illa ala qadri afhamihim wa uqulihim. Seorang murid itu di antara adab kepada guru mursyidnya, jangan memviralkan perkataan guru mursyidnya yang tidak dipahami oleh orang umum. Jangan memviralkan perkataan guru mursyidnya kecuali setelah difilter. Mana yang dipahami oleh orang awam, orang umum, mana yang berpotensi jadi kontroversi. Meskipun pakai kaidah tadi, ini namanya pakai ilmu. Tapi silahkan masing-masing saja. Pakai kaidah tadi, menjaga adab lebih utama dibandingkan melaksanakan perintah. Walaupun pangersa Abah bilang, viralkan, demi Allah saya tidak mau. Bukan tidak mau semuanya, difilter. Mana yang kiranya pantas untuk umum, mana yang sesuai dengan perkataan Hadratus Syekh, khusus hanya untuk orang yang sudah. Tapi tadi itu pendapat saya. Kalaupun masih ada yang mau memviralkan, saya kasih ilmunya biar bisa tanggung jawab. Bukan buat sekedar cari cuan, bukan. Kata ulama yang lain, ini buat tanggung jawab. Kalau masih mau memviralkan, bal imtithalul amar huwal adab, katanya. Enggak begitu. Melaksanakan perintah itu juga adalah adab. Silakan masing-masing. Tapi saya dalam bab ini melihat maslahat dan mudaratnya, saya kira murid
itu harus cerdas. Ya. Mana perkataan guru yang harus difilter khusus untuk internal ikhwan, mana yang di-share kepada demi Allah tidak sanggup melihat komentar di sosmed itu. Apa? Semua berkata kepada guru kita. Ada lagi yang berkata seperti ini di grup itu. Di grup ya, tapi tidak saya komentari. Karena grup kan orangnya banyak, pemikirannya beda-beda. Seharusnya wakil talqin bisa menjelaskan perkataan guru mursyid. Katanya begitu. Seharusnya wakil talqin bisa menjelaskan perkataan guru. Saya tanya kepada kita semua, kan orangnya tidak ada, saya juga tidak kenal itu siapa yang komentar. Siapa yang mengharuskan? Katanya seharusnya wakil talqin bisa menjelaskan perkataan guru. Saya tanya siapa yang mengharuskan? Waktu di Banten, manakib di Banten, ada tabaruk fadlul syuhur, salah satu wakil dari Pangersabah. Bahasanya mukadimahnya diantaranya, saya baca ini kitab Fadlul Syuhur supaya orang-orang tahu bahwa murid Pangersabah itu adalah orang-orang alim, berilmu, bisa baca kitab. Apa komentar Pangersa ketika Pangersa menyampaikan khidmat ilmiah? Abah tidak perlu ilmu para wakil talqin. Nah, apa Abah kekurangan ilmu? Abah butuh wakil talqin sebagai kepanjangan lisan Pangersa Abah untuk mental. Itu yang harus dilakukan wakil talqin. Artinya apa? Wakil talqin juga, saya khususnya, belum tentu paham apa yang dikatakan oleh Pangersa. Paham. Sekarang dia yang punya problem, dia yang tidak paham, kita yang suruh jawab. Oke dalil ya. Di dalam Ababul Faraj, Abuya Al-Maliki ada bab Ataqoh Somadiyah, yaitu membaca kulhu. Riwayatnya banyak, ada 100, ada 1000, ada 100.000. Itu termasuk kita amalkan, tapi kita cicil. Enggak langsung baca 1000, enggak di Banten itu masih diamalkan di Banten, di beberapa daerah masih diamalin. Jadi orang wafat tahlilan hari keberapa itu zaman masing-masing daerah beda ya. Ada yang dikasih daun pisang tuh, sudah disobek-sobek, ada yang dikasih jagung. Jadi supaya hitungan semua orang itu di jumlah jamleh tadi bahasa Kiai Khalid 100.000 dibagi apa? Bukan kalau kita tahlil umum. Kalau mereka baca kulhu itu, ataqoh itu, mengamalkan ataqoh somadiyah. Apa yang mau disampaikan dari ataqoh somadiyah itu? Mayoritas ulama mazhab Malikiyah menganjurkan untuk melaksanakan ataqoh somadiyah. Tetapi ma'atirafihim bi anna bi syiddati du'fir riwayati, padahal riwayatnya itu sangat dhaif. Enggak jelas itu maksudnya benar atau tidak perintah dari Nabi Muhammad, tapi dianjurkan amalkan itu kulhu 100, 1000, 100.000. Tapi ada syaratnya alla ya'taqida annahu anin nabi. Jangan meyakini yang diamalkan itu diperintahkan oleh Nabi, amalin saja. Kenapa? Kalau meyakini ini diperintah oleh Nabi, Nabi tidak memerintah, faqad kadzdzaba 'alan nabi, berarti berdusta atas nama. Maksudnya apa? Kalau wakil talqin suruh menjelaskan perkataan Pangersa Abah, nanti offset. Nanti belum tentu yang disampaikan oleh wakil talqin sesuai dengan maksud Pangersa Abah. Karena bagi murid, kalam guru mursyid itu tidak perlu paham, cukup diterima.
Bahkan kata Bang Sahabah, mumpung belum, mumpung tidak paham. Khusus hanya untuk orang yang sudah yakin saja. Gitu. Kepada orang umum, ya itu tidak ada tanggungan. Maka inilah di antara adab murid kepada guru mursyid adalah jangan memviralkan perkataan guru mursyid kecuali sesuai dengan pemahaman orang awam. Adapun di kalangan ikhwan bebas mau apa saja itu disampaikan. Inilah antaranya hal yang mesti kita ketahui penting dalam kita ittiba berguru kepada guru mursyid. Semoga kita semua senantiasa menjadi murid yang bisa menjaga adab kepada guru mursyidnya. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.